dan kepada konten kreator siapapun dia, Mau apa lo? atau bukan, Mau apa? tobatlah, tobat dosa Anda. Atau non? Ya boleh membuat acara wisuda gitu, asal jangan melibatkan sekolah gitu loh. Kalau menurut gua, kalau melibatkan sekolah itu justru menjadi ladang basah buat guru-gurunya gitu. Ya kan? Kalau satu anak aja 1.200.000, kalikan saja. Misalkan kelas 3, satu alumni kelas 3 itu isinya 500 orang, bayangkan berapa kali 1.200.000. Gimana negara kita ini mau menuju Indonesia emas kalau standar bibit calon pemimpin di masa depan aja seperti bocil pembangkang ini gitu loh. Kan ada anak remaja dewasa sih udah lulus SMA dari Bekasi yang pengen ada outing class, pengen ada wisuda, pengen ada studi tour. Cuman 1 juta. Cuman 1 juta guys. 1 juta gede nggak bagi orang? Cuman 1 juta doang katanya yang kemarin. Berat nggak? Banget. Merasa nggak? Iya. Sekolah itu tujuannya apa? Pendidikan. Pendidikan itu apa? Mengerti. Makanya pendidikan itu pelajaran bagaimana setiap anak mengerti keadaan orang tua. Halo guys, kembali lagi baru gua kata-kata terus. Gimana kabar kalian? Seperti biasa ya, kita masih melanjutkan pembahasan yang lagi viral, yang kita bahas kemarin soal bocil pembangkang yang susah banget diatur guys. Ini si bocil susah diatur, emaknya apalagi gitu loh. Anak sama emak itu sama aja geng, susah banget diatur gitu loh. Ketika Gubernur Jawa Barat ngasih solusi buat hidup mereka yang susah ya, yang hidup di bantaran sungai gitu, itu kan tanah-tanah pemerintah gitu loh. Ketika digusur, malah nggak terima gitu. Yang katanya nggak punya rasa keadilan lah. Maksudnya keadilan seperti apa yang diminta gitu kan? Lah mereka sendiri menyalahi aturan gitu loh. Bikin rumah di tanah negara, di bantaran sungai lagi, yang bisa mengakibatkan banjir. Ini menarik guys, ketika bocil pembangkang ini dibully seluruh Indonesia. Nah ini ada wakil ketua DPRD Jawa Barat ya dari fraksi PDIP menanggapi viralnya bocil pembangkang ini gengs. Dan kata orang ini, si bocil pembangkang ini harus diberi apresiasi gitu loh. Karena menurutnya, si aura-auran cinta ini adalah bibit pemimpin bangsa di masa depan, gengs. Gimana menurut kalian, guys? Kira-kira bocil pembangkang ini ada aura-aura untuk memimpin bangsa ke depannya nggak sih? Bocil yang mendukung masyarakat untuk pinjol, kok dibilang bibit katanya. Yang namanya bibit itu anak yang berprestasi, dapat medali emas di kejuaraannya. Lah ini, ayah-ayah wae lupa apa? Kita langsung aja ke videonya. Sudah bisa menyampaikan permasalahan rakyat di media sosialnya, di mana yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemimpinnya. Nah sehingga sangat normatif menurut saya, ya, sangat normatif dan perlu diapresiasi karena jarang sekali anak seumur itu bisa menyampaikan dengan sangat terbuka dan sangat cerdas. Ini adalah bibit-bibit nih pemimpin bangsa ke depan. Nah, tetapi apa yang kita temui sekarang, aura cinta sekarang sedang dibully habis-habisan di media sosial. Konten-konten kreator melakukan eksploitasi terhadap kemiskinan dan juga kekerasan verbal terhadap aura cinta. Kang Deddy Mulyadi tuh dari awal sampai akhir gitu loh, biar ngerti konteksnya. Gue pribadi nih ya, kalau melihat adanya ketidakberesan ya dia bukan anak-anak lagi loh, dia udah lulus SMA, berarti udah dewasa dong, bukan 16 tahun lagi pak. Makanya harus cari tahu dulu itu anak udah dewasa atau belum gitu loh. Ini anak udah lulus sekolah loh, pinter dari mananya anak seperti itu dibilang bibit gitu loh. Bibit marketing pinjol iya gitu ya lucu aja sih, bocil yang mendukung masyarakatnya untuk pinjol, dibilang pinter, harus diapresiasi gitu. Ya gua rasa sih teman-teman juga pusing ya mencerna omongan bapak ini ya. Karena gengs, di Jawa Barat itu banyak bibit-bibit yang berprestasi di bidang sains, Al-Quran, pendidikan, dan masih banyak lain gitu loh. Itu yang harusnya diapresiasi. Bukan anak yang pinter nyinyir doang, nggak bisa diatur, itu yang dibilang pinter katanya. Aduh kurang jauh bapak ini mainnya ya.
bos pinjol seperti aduh, gimana negara kita ini mau menuju Indonesia emas kalau standar bibit calon pemimpin di masa depan aja seperti bocil pembangkang ini gitu loh. Sebenarnya orang-orang yang seperti ini nih yang cuman nyari panggung doang sih kalau gue lihat ya. Ya biasa lah ya gengs, setiap case-case yang ada, yang viral segala macam pasti ada juga yang pansos-pansos yang dia mendukung tapi nggak berdasar gitu loh. Jadi alasan-alasan dia mendukung itu nggak masuk akal gitu. Gue anggap sih bocil pembangkangnya itu ya mudah-mudahan di Indonesia nggak banyak lah anak-anak seperti bocil pembangkang ini ya gengs. Yang justru merusak semua lah gitu. Ya lucu aja sih. Udah tahu hidupnya susah, suka berhutang untuk gaya hidup. Udah dikasih solusi ya supaya tidak membebani hidupnya, justru malah nggak mau gitu loh. Beda sama ini nih, ada video terbaru dari Kang Deddy Mulyadi yang di sini ada seorang siswi juga ya SMP. Itu pikirannya tuh jauh lebih maju gitu loh ketimbang si bocil pembangkang kemarin gitu. Kita lihat ya. Namanya siapa? Bisa paham, bisa ngerti gitu loh. Ya, dengan keadaan. Kalau memang keadaannya susah ya udah nggak usah neko-neko. Ketika dikasih solusi wisuda ditiadakan, malah komplain. Harus ada itu wisuda. Sampai ngutang-ngutang pun dijabanin, gila. Ya ampun. Apalagi emaknya si aur-auran cinta itu kemarin ya, ketika ditanya lebih pilih bayar atau duitnya ditabung. Malah lebih milih yang bayar supaya anaknya bisa wisuda. Aduh, konyol. Ya setuju aja ya kalau wisuda itu dihapuskan, karena kalau menurut gua setiap anak bayar 1.200.000 itu sangat besar loh kalau menurut gua ya. Nah itu kalau panitianya, guru-gurunya atau kepala sekolahnya justru malah menjadi lahan basah buat mereka gitu kan. Ya boleh gitu membuat acara wisuda gitu, asal jangan melibatkan sekolah gitu loh. Kalau menurut gua kalau melibatkan sekolah itu justru menjadi ladang basah buat guru-gurunya gitu. Ya kan, kalau satu anak aja 1.200.000, kalikan saja. Misalkan kelas 3, satu alumni kelas 3 itu isinya 500 orang, bayangkan berapa kali 1.200.000. Acaranya cuman gitu-gitu doang, ya kan, bayar gedung mungkin kan mau terima nggak? Tinggal jawab iya aja susahnya minta ampun. Gengsinya yang nggak tahan, gengs. Nah ya inilah ya yang namanya bibit itu seperti ini gitu loh. Orang yang bisa diatur ya kan, bisa dididik. Aduh ya gimana menurut kalian, gengs? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Terus buat teman-teman yang udah mampir jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.